Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendin Sukarnasudin, peserta Latsar Angkatan 45 CPNS Kementerian Agama. Di sini saya akan membahas tentang resum modul 3 kesiapsiagaan bela negara sebagai tugas yang harus disampaikan untuk pelatihan Latsar ini. Dalam pembahasan ini, yang pertama yang akan dibahas ialah tentang kesiapsiagaan bela negara. Siapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga dan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun dasar hukum dari bela negara itu sendiri ialah terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian juga dalam pasal 30 ayat 1 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS ialah terbentuk dalam berbagai pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dan bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Adapun berbagai bentuk kesiapan tersebut adalah memahami, melaksanakan kegiatan baik itu olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan yang lainnya. Kemudian adapun nilai-nilai dasar bela negara itu terdapat dalam 5 aspek. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian juga kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian juga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Adapun manfaat dari kesiapsiagaan bela negara ialah apabila kesiapsiagaan bela negara ini dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya antara lain membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian kelima, yaitu melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Kemudian yang keenam ialah membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu masing-masing. Dan juga masih banyak manfaat yang lainnya. Kemudian untuk contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, indikator pertama ialah cinta tanah air. Yang pertama bisa diwujudkan dengan menjaga lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian alam Indonesia seperti menjaga kebersihan tempat kerja, kemudian di rumah, dan sebagainya. Ada juga indikator lain yaitu bangga menggunakan pakaian-pakaian atau produk Indonesia serta ikut serta dalam pembangunan bangsa ini. Kemudian yang kedua ialah kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara seperti membayar pajak, ikut serta dalam partisipasi acara pemerintahan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ialah setia pada Pancasila dapat diwujudkan dalam menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah sebagai wujud dari menjalankan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
juga ada aktivitas-aktivitas lain juga senantiasa mengamalkan Pancasila dalam seluruh dimensi aspek kehidupan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ada juga indikator bela negara itu ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu kita mengorbankan diri kita, yaitu dapat diwujudkan dalam membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, seperti melakukan donasi, membantu orang yang sedang kesusahan atau sedang mengalami kecelakaan. Itu juga dapat disebut sebagai wujud dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, untuk melakukan bela negara itu kita harus memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Salah satunya ialah memiliki wawasan kebangsaan, kemudian juga memiliki wawasan terhadap kebudayaan lokal dan juga memelihara jiwa dan raga kita supaya dalam keadaan sehat. Hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan aktivitas olahraga setiap hari. Mungkin itu demi materi yang saya pahami ketika melakukan dalam modul 3 itu. Kemudian adapun untuk tata tempat pada kegiatan resmi ialah tata tempat pada kegiatan resmi adalah pengaturan posisi atau tempat duduk bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tamu lainnya berdasarkan hierarki dan kedudukan mereka yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Urutan prioritas ditentukan oleh kedudukan masing-masing, dengan pejabat tertinggi seperti presiden menempati posisi utama, diikuti wakil presiden, mantan presiden, ketua lembaga negara, dan seterusnya. Adapun beberapa contoh tempat kegiatan resmi itu ada juga seperti tata duduk dengan jumlah blok ganjil, kemudian juga ada juga tata tempat pertemuan bilateral formal corporate call dengan kedudukan VIP bersama pendamping sejajar dan saling berhadapan. Kemudian juga tempat duduk lainnya ada class style, yaitu di mana perataan tempat acara yang seluruh pejabat utama dan rombongan berada di atas panggung dan menghadap ke hadirin. Kemudian juga menggunakan meja maupun tidak, apabila mereka sejajar maka berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara dan tata tertib tempat duduk resmi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.